Baik, teman-teman, hari ini kita akan melihat pemrograman web dinamis dengan menggunakan ASP.NET 2019 gitu ya. Nah, kemarin kan contoh yang saya berikan masih menggunakan ASP.NET 2010 gitu. Ternyata setelah dicoba ada yang berhasil karena mereka menggunakan, ada yang ASP.NET 2013, ada yang menggunakan Visual Basic.NET 2015 gitu ya, tetapi yang menggunakan 2019 ternyata kok berbeda gitu ya. Ternyata berbeda dengan contoh yang saya berikan. Jadi gini, sebenarnya perbedaan itu lebih ke strukturnya aja, lebih ke struktur project-nya gitu ya teman-teman ya. Tetapi secara coding, dasar-dasar HTML, CSS, JavaScript itu masih tetap sama, dipakai dimanapun sama gitu ya. Hanya memang kalau struktur project-nya itu berbeda, ya kita jadi bingung gitu ya. Ini mau ditaruh di mana nih coding awalnya nih, kan seperti itu. Oke, jadi saya sampaikan sedikit. Nah, sebenarnya perbedaannya kurang lebih seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah old version, mungkin bisa yang pakai VB.NET 2010, VB.NET 2012, 2013, kalau nggak salah sampai 2015 gitu ya. Itu default project-nya masih menggunakan ASPX namanya. Nah, jadi kalau kita membuat project ASP dengan Visual Basic.NET 2010, 2013, 2015 itu defaultnya adalah ASPX gitu ya. Defaultnya adalah ASPX. Nah, eh, di dalam ASPX ini adalah main programnya. Jadi kita mengetikkan program-program utama ini di ASPX ini gitu ya teman-teman ya. Jadi makanya ketika kemarin teman-teman membuat menggunakan 2019, loh kok nggak ada default ASPX-nya? Nah, karena memang ternyata berbeda gitu ya. Karena saya tuh awalnya punyanya juga 2010 gitu. Setelah saya install 2019 ternyata memang strukturnya berbeda gitu ya teman-teman. Jadi kalau 2010 itu menggunakan ASPX gitu ya, atau ini pakai istilahnya web form gitu, platformnya apa, frameworknya menggunakan web form gitu ya, istilahnya diistilahkan sebagai web form gitu. Tapi kalau yang 2019 gitu ya, ini menggunakan yang namanya Razor gitu. Razor itu nah nanti teman-teman bisa lihat ada di dalam page sebenarnya. Tapi ketika project itu dibuat, strukturnya gambarannya kurang lebih seperti ini, agak berbeda memang. Connected service masih sama, ada properties sama, ada reference juga gitu ya. Tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya defaultnya kalau di yang old version itu namanya default ASPX, sedangkan yang di versi 2019 itu main programnya ada di startup.cs ini. Ya, ada di startup.cs. Nah, tetapi startup.cs ini dia lebih ke main program untuk mendeklarasikan library-library yang dibutuhkan. Jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi pasti butuh banyak library-library gitu ya. Nah, itu dideklarasikan di startup.cs ini. Nah, kurang lebih perbedaannya seperti itu. Gitu. Nah, lalu coding-codingnya, kode utama, halaman utamanya ada di mana? Kalau yang lama, halaman utamanya langsung di default ASPX ini. Tetapi di yang 2019, halaman utamanya ada di satu folder. Dia di web page-nya sudah dikumpulin di dalam satu folder, namanya folder page. Nah, di sini. Ya, kalau startup CS tadi lebih ke untuk mendeklarasikan library yang dibutuhkan, lalu kalau kita klik page, itu nanti dia akan ada seperti ini ya. Laman web, folder, laman web, halaman indeks, mungkin halaman about, halaman yang lain, galeri dan sebagainya itu ada di dalam page ini, gitu. Jadi kalau page ini kita klik, gitu ya, kita klik, nih di dalam page sudah disediakan berbagai halaman yang diperlukan secara default, gitu ya. Nanti kalau kita bikin baru, kemudian ada folder page. Nah, di dalam folder page ini ada macam-macam. Salah satunya adalah ini, index CSHTML. Gitu.
Nah, perhatikan ya teman-teman, namanya CS HTML ekstensinya, bukan ASPX seperti yang 2010 tadi. Gitu. Jadi ada indeks CS HTML inilah nanti apa namanya kode-kode utamanya gitu ya. Kode-kode utamanya ada di indeks CS HTML ini. Di halaman pertamanya begitu. Jadi kalau kita membuka sebuah website, halaman pertama yang tampil adalah halaman indeks CS HTML ini. Gitu. Ya. Lalu dia juga menyediakan halaman-halaman lain seperti privacy CS HTML gitu ya. Jadi ada beberapa halaman yang sudah disediakan secara default itu nanti kita lihat, kita coba gitu. Jadi kita ngotak-atik pertamanya nanti di indeks CS HTML ini. Gitu ya. Oke, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa sih bedanya ASPX dengan CSHTML itu ya? Jadi CSHTML itu juga kadang-kadang disebut VB HTML, itu memang dia support untuk mesin yang konsepnya MVC. MVC itu adalah model view controller. Ya, jadi mesin yang konsepnya adalah MVC. Jadi dia membagi kode-kode program itu ke dalam 3 lapisan, yaitu ada model, ada view, ada controller. Nah, tampilan yang tampil di halaman web itu nanti ada di deretan view itu. Nah, itu memang konsepnya sedikit berbeda dengan ASPX atau web form ya. Karena ASPX itu hanya memuat ASP.NET ISAPI DLL yang melakukan kompilasi dan menyajikan formulir-formulir web yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya secara prinsip tidak terlalu beda jauh ketika kita membuat dan outputnya ya dan hasilnya ya, tetapi ini lebih ke perbedaan model pemrogramannya. Karena kalau MVC itu nanti coding-coding itu akan dibagi ke dalam 3 kelompok itu. Ada kelompok model, ya, ada kelompok view, ada kelompok controller. Yang tampil di halaman web adalah kelompok view. Nah, kurang lebih semacam itu. Jadi di sini dikatakan perbedaan dalam pemetaan handler hanyalah sebuah metode yang memungkinkan keduanya untuk hidup berdampingan di server yang sama, yang memungkinkan aplikasi MVC dan web form hidup di bawah akar yang sama. Jadi sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu perlu diperdebatkan apakah lebih bagus ASPX atau CS HTML gitu. Tetapi kalau teknologi ya dua-duanya memang menggunakan ASP gitu ya, ASP.NET gitu ya. Itu perbedaan metode aja gitu. Nah, bagi teman-teman yang hanya memiliki Visual Basic di bawah 2015 nggak masalah. Jadi Anda masih tetap boleh menggunakan Visual Basic 2015. Toh contoh-contoh saya di YouTube menggunakan Visual Basic di bawah 2015. Jadi Anda boleh mengikuti contoh-contoh yang ada di YouTube. Tetapi karena sebagian besar teman-teman di sini memilikinya adalah Visual Basic 2019, maka nanti sebagian besar contoh yang saya berikan nanti juga akan menggunakan Visual Basic 2019. Nah, kalau Anda membuat dengan Visual Basic 2010, apakah bisa Pak dia dipanggil di 2019? Bisa. Jadi kalau Anda membuat 2010, kemudian menjalankannya di 2019, nggak masalah, bisa, gitu, no problem. Hanya nanti file Anda akan dikonversi ke model 2019, gitu. Sehingga kalau sudah di-save di 2019, dibuka di 2010 lagi nggak bisa. Ini kalau dari bawah ke atas bisa dibuka, tapi kalau dari atas ke bawah nggak bisa dibuka, gitu teman-teman ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang punya 2019, kalau nanti di copy temennya yang punyanya 2010, dibuka di 2010, nggak bisa jalan gitu. Tapi sebaliknya kalau 2010 dibuka di 2019, nanti akan tetap bisa jalan. Jadi kalau teman-teman yang punya 2010 atau 2015 masih tetap mau bertahan dengan itu supaya nggak harus install baru, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena nanti secara prinsip codingnya itu masih sama gitu ya, atau bisa dikatakan mirip gitu. Codingnya masih sama, hanya memang struktur projectnya nanti berbeda, agak berbeda. Nanti akan saya tunjukkan ya contohnya gitu. Oke.
Jadi semacam itu, teman-teman. Saya coba stop share dulu. Akan saya tampilkan contoh proyeknya. Nah, yang ini adalah contoh proyek yang menggunakan, sebentar, saya mungkin, ini saya keluarkan dulu ya. Ini proyek saya kelihatan teman-teman, Visual Basic-nya? Bisa dilihat ya? Codingnya bisa dilihat? Bisa, ya? Pak. Oke, sip. Jadi ini yang saya buka ini adalah contoh proyek yang saya buat dengan Visual Basic 2010. Itu. Jadi Anda perhatikan strukturnya kan seperti ini ya. Di sebelah kanan ini perhatikan struktur proyeknya gitu. Oke, saya izin ini dulu. Stop video dulu supaya lebih ringan gitu. Anda perhatikan di sebelah kanan ini struktur proyeknya. Nah, ini ada default ASPX ini teman-teman. Ya, kalau default ASPX ini kita buka, ya inilah default ASPX-nya. Sehingga kita membuat codingnya itu nanti di sini, ya, di antara body dan body ini. Ini boleh dihapus dulu, nggak apa-apa. Ya, atau nah, ini di antara body dan body ini nanti kita bisa membuat coding sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, di sini. Nah, di sini kita bisa membuat coding sesuai dengan kebutuhan. Kalau default ASPX-nya dibuka. Gitu. Nah, kita bisa mengetikkan apapun gitu ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau misalnya hanya tulisan seperti ini yang contoh di YouTube saya ya. Contoh di YouTube saya itu bisa dijalankan, gitu ya. Nanti dia tetap jalan juga. Ini saya Visual Basic 2010, saya buka di Visual Basic 2019 gitu. Coba ini kita run, kita jalankan. Tunggu sebentar ya. Nah, ini juga jalan ya, jalan dengan semacam ini, mungkin agak lambat sedikit. Nah, ini ya. Jadi ini tampilannya. Jadi Hello World ya. Nah, ini tampilan dari apa yang saya buat di Visual Basic 2010, tetapi saya panggil dengan Visual Basic 2019. Gitu. Ya. Jadi tetap bisa jalan di 2019. Gitu, ya. Oke, saya close dulu. Jadi itu. Ya, strukturnya sedikit ini strukturnya masih mengikuti struktur yang 2010 gitu ya. Ada default ASPX di sini. Gitu. Nah, apa bedanya dengan yang 2019? Saya akan buka yang 2019. Nah, ini adalah 2019, teman-teman perhatikan di sebelah kanan. Gitu ya, perhatikan di sebelah kanan. Nah, di sini ada yang namanya startup CS. Inilah pintu masuk ya, pintu masuk dari running program untuk Visual Basic 2019. Ada startup CS. Tetapi di sini lebih ke berisi library-library yang digunakan di dalam project ini, gitu. Library-library yang digunakan di dalam project ini, ya. Nah, seperti itu. Ini belum berisi tampilan awalnya, tetapi lebih ke mempersiapkan, gitu ya. Nanti halaman web itu kira-kira menggunakan library apa saja, gitu. Ini default. Ini saya nggak ngetik. Ini default yang sudah dibuat oleh Visual Studio, ya. Defaultnya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita mau membuat coding di mana, Pak? Bukan di sini tempatnya. Karena ini hanya untuk mendeklarasikan library. Coding-coding kita yang halaman-halaman web itu ada di ini, page ini. Perhatikan yang di sebelah kanan. Ada di page ini ya. Nah, secara default, dia sudah menyediakan kalau page ini diklik, dia sudah menyediakan beberapa halaman nih, teman-teman. Ya, ada halaman index, ya, ada halaman privacy, ada halaman error. Halaman error ini nanti kalau aksesnya error dia akan muncul halaman error gitu. Tetapi halaman utama yang digunakan itu adalah halaman indeks. Nah, ini. Ya, halaman indeks inilah yang nanti pertama kali digunakan. Nah, tadi tampilan pertamanya hanya seperti ini. Hanya seperti ini aja, ya, hanya seperti ini. Gitu. Ya.
tampilan utamanya hanya seperti ini. Coba kalau ini dijalankan, oke. Kalau ini saya jalankan, oh sorry, harus di save dulu ya. Bentar, saya save dulu aja. Saya save dulu. Save all. Kemudian saya jalankan. Memang butuh waktu sedikit. Ya, nah tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Ini saya tadi sudah ubah dengan bahasa Indonesia ya, sedikit beberapa ya. Tampilan awalnya nanti cuma seperti ini. Jadi ketika kita create project, itu dia sudah menyediakan tampilan yang kira-kira semacam ini. Ya, kecuali nanti kalau kita memilih empty project. Kalau empty project ya nanti kosong. Kita benar-benar dimulai dari nol gitu. Tapi ini saya menggunakan defaultnya ya, sehingga mereka sudah menyediakan tampilan awal kurang lebih semacam ini gitu ya. Lalu jangan di close, sorry no, oke. Nah, oke. Nah, lalu sama nggak coding-coding dengan yang 2010? Nah, 2010 kan ada coding ini nih, ya. Ada coding-coding ini. Nah, ini coba saya copy gitu ya. Saya copy aja, saya masukkan di 2019. Nah, oke. Saya masukkan yang di 2019. Ya. Tentu di sini ada foto. Nah, foto ini harus dimasukkan di ini ya, di www.root ini. Ini ada foto 1 JPG. Ini adalah foto yang tadi ditampilkan gitu. Nah, nanti saya kasih tahu caranya ya. Sementara ini dulu. Nah, saya kopikan aja codingnya gitu. Dan jangan lupa fotonya juga dimasukkan gitu. Codingnya saya kopikan, lalu coba saya jalankan. Kita save dulu ya. Dan coba jalankan. Ini yang 2019 ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi secara coding sebenarnya masih sama ya, karena basicnya sama, menggunakan HTML, menggunakan CSS, menggunakan JavaScript gitu ya, ditambah dengan kode-kode ASP lainnya gitu. Nah, jadi secara prinsip ini adalah tampilan yang menggunakan Visual Studio 2019, Visual Studio.NET 2019 gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Saya hanya mau mengatakan bahwa jangan takut untuk teman-teman yang pakai Visual Studio 2010 atau 2013. Saya tidak mewajibkan Anda mengupgrade ke 2019, tetapi kalau supaya sama dengan yang lain, mau upgrade ke 2019 juga nggak masalah. Atau bagi teman-teman yang komputernya terlalu berat untuk 2019, mau diturunkan ke 2010 atau 2015 juga nggak masalah sih gitu ya. Jadi boleh aja, karena yang berbeda adalah lebih ke struktur ininya, struktur programnya, sementara coding-codingnya sebenarnya secara umum tidak jauh berbeda gitu. Mungkin ada satu dua yang berbeda, tetapi secara umum sama gitu ya. Itu teman-teman. Nah, itu untuk perbedaan antara Visual Studio 2010 dengan Visual Studio 2019. Oke. Nah, oke. Lalu saya akan mengajak Anda untuk coba membuat baru gitu ya. Untuk membuat baru supaya teman-teman juga tahu caranya. Tuh. Saya akan membuka Visual Studio 2019 baru gitu ya. Oke. Oke, sudah sampai di sini. Kemudian kita akan create new project. Kita tunggu dulu supaya tidak muser-muser ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan create new project. Ya, kita bikin project baru. Perhatikan ya teman-teman ya, ini untuk membuat
dari awal gitu ya. Nah, supaya simple, Anda langsung aja diketik di searchingnya ini dengan asp.net gitu ya, supaya kita langsung mencari bagian yang asp.net. Nah, ini ada asp.net core web app gitu ya, ada asp.net core MT. Nah, kalau MT ini nanti codingnya kosong gitu ya, kalau tadi kan sudah ada defaultnya. Nah, ada asp.net core web app MVC, model view controller gitu ya. Nah, ada yang lain-lainnya juga. Nah, Anda harus pastikan bahwa bahasanya adalah C#, language yang digunakan, kemudian ini harus support untuk Windows ya, dan yang di sebelah kanan ini platformnya adalah untuk web programming. Jadi kita pilih yang web itu yang paling bawah. Jadi pastikan ini C#, Windows dan web gitu ya. Kemudian nah ini kita pilih yang atas ini aja, asp.net core web app. Kita pilih ini aja ya. Kita pilih ini, kemudian kita next. Tuh. Oke. Nah, lalu teman-teman di sini diminta untuk membuat nama proyeknya, mengkonfigurasi proyek baru kita. Ya. Oke, saya pilih saja misalnya namanya proyek pertama ya. Proyek pertama. Nah, proyek pertama misalnya. Oke. Kemudian Anda mau letakkan di folder apa? Kalau saya diletakkan di asp.net ya, diletakkan di sini. Project ini akan saya letakkan di dalam folder asp.net, kita select foldernya. Nah, kemudian kita next ya, kita next. Oke. Kemudian, nah ini oke saja kita pakai yang net 5 nggak masalah. Kalau Anda pakai yang Visual Basic lama, Visual Studio lama, pakai net 4 atau net 3,5 juga nggak masalah. Kalau contoh saya itu menggunakan Visual .net-nya 3,5 ya. Jadi nggak masalah. Yang penting hasilnya sama, tujuannya sama gitu ya. Nggak masalah. Nah, dikit saya pakai net 5, defaultnya ini. Bawaannya Visual Studio 2019. Kemudian kita create. Oke. Ya, masih proses. Kita tunggu. Jadi Anda perhatikan struktur program yang ada di sebelah kanan ini sama seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Yang pertama ada startup CS, ya, ada startup CS. Nah, perhatikan. Nah, ini sudah jangan diutek-utek karena ini adalah konfigurasi awal di mana library-library yang dibutuhkan untuk ASP.NET itu dikonfigurasikan di sini. Ya, jangan kita otak-atik karena nanti kemungkinan bahkan akan kita tambah gitu ya. Kemungkinan akan kita tambah dengan library-library yang lain yang kita butuhkan gitu. Itu di startup CS. Lalu kita bisa masuk di bagian page ya, teman-teman. Nah, ini sama seperti yang saya share tadi juga gitu ya. Ada indeks HTML. Nah, ini adalah pintu masuknya gitu. Pintu masuk tampilan awal dari website kita di indeks HTML ini. Ya, coba saya run dulu ya. Nanti saya run dulu hasilnya seperti apa bisa kita lihat gitu. Oke. Nah, ini kita run. Nah, ini adalah tampilan ketika kita running ya project kita ya. Tampilannya seperti ini, tampilan defaultnya. Jadi kita sudah disediakan halaman utama seperti ini. Ini adalah nama projectnya ya. Ini nama project kita. Kemudian ini ada home. Ini ada privacy. Privacy itu ya untuk halaman privacy aja. Jadi di website kita ini sudah disediakan 2 halaman, yaitu halaman home dan halaman privacy gitu. Ya, ini adalah
tampilan awal dari indeks HTML tadi, indeks CS HTML tadi. Tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, coba kalau misalnya kita ubah gitu ya. Kita ubah misalnya, kita close dulu, kemudian kita ubah beberapa ya. Misalnya ini welcome kita ganti dengan selamat datang ya. Nah, ini kan yang kedua, ini menampilkan link untuk ini ya, untuk ASP.NET Core-nya ya. Ini jika Anda ingin belajar lebih lanjut, jika Anda ingin belajar lebih lanjut ASP.NET Core, bisa klik di sini. Nah, ini kan hanya untuk anu aja, hanya untuk apa namanya, link tampilan ini ya, untuk klik tampilan ini. Nah, oke, kita save dulu dan coba kita jalankan, ada perubahan nggak? Kita lihat ya, kita running. Nah, oke, ketika kita running, nah tentu dia akan berubah sesuai dengan apa yang kita ketikkan tadi. Nah, selamat datang. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut ASP Core Net Core, bisa klik di sini, gitu ya. Ini nanti dia akan lari ke apa namanya, ASP.NET ini ya, websitenya ya, nih ke doc.microsoft.com ASP.NET Core. Nah, dia akan lari ke sini. Nah, ini boleh Anda hapus, boleh Anda ganti, nggak masalah ya, boleh Anda ganti, nggak masalah gitu, teman-teman. Nah, saya tadi mengatakan bahwa di sini Anda bebas mengetik ya, bebas mengisikan coding-codingnya, seperti misalnya Anda mau masukkan HTML di sini, boleh aja. Misalnya Anda kasih misalnya ya, kita kasih B gitu ya, supaya tulisannya tebal gitu ya. Misalnya apa namanya, latihan pertama saya ya. Nah, kemudian tambahkan di sini misalnya BR gitu ya, BR ganti baris gitu ya. Ketikkan aja, ini adalah percobaan pertama saya ya, saya menggunakan ASP.NET 2019 gitu ya. Oke, jadi ini kayak ngetik HTML biasa teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau mau ganti baris kita bisa BR gitu ya. Oke, jadi Anda selamat menikmati, misalnya selamat atau berkunjung di web ini misalnya. Oke, nah itu aja, BR ya, supaya dia ganti baris baru. Oke, kemudian kita save ya. Oke, kalau kita save kemudian boleh kita coba jalankan lagi ya. Oke. Nah, dia akan tampil di sini, teman-teman ya. Ini adalah percobaan saya. Nah, sudah, ini latihan pertama kita gitu ya. Nah, ini. Oke, kemudian kalau diklik privacy, dia lari kemana? Dia lari ke halaman privacy ini. Lari ke halaman privacy. Apakah halaman privacy-nya boleh diedit? Boleh aja. Boleh Anda edit, silahkan. Jadi di halaman privacy ini kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Boleh. Nah, ini boleh di close dulu. Ya, ini di stop dulu ya. Oke. Nah, coba kita lihat halaman privacy seperti apa. Nah, ini halaman privacy seperti ini juga masih kosong gitu. Ya, ini kan use this page to detail your site's privacy policy. Jadi ini adalah halaman privacy. Mungkin Anda bisa ubah ini menjadi, misalnya ini halaman untuk galeri atau halaman untuk buku tamu, boleh aja. Halaman buku tamu misalnya gitu ya. Halaman buku tamu. Oke. Misalnya di sini kita tambahkan, silakan masukkan data Anda di halaman ini. Oke. Nah, kemudian kita save.
Oke, nanti kalau kita jalankan, kita running lagi, ya sama. Jadi nanti akan ada 2 page ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah halaman pertama, lalu kita bisa masuk ke halaman misalkan privacy. Nah, ini ada halaman buku tamu. Silahkan masukkan data Anda di halaman ini, ya gitu ya. Jadi sudah kita ubah nih home dengan privasinya, gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita punya apa namanya ASP.NET, kita bisa mengisikan di halaman page ini. Untuk mengembangkan website kita nanti ada di halaman page ini ya. Nah, secara default dia sudah menyediakan 2 halaman penting, yaitu halaman index dan halaman privacy. Nah, teman-teman nanti tinggal atur sesuai dengan kebutuhan, apakah mau ditambah halaman-halaman. Misalkan butuh halaman galeri, butuh halaman untuk agenda, butuh halaman kontak, ya, atau tentang saya. Nah, Anda boleh menambahkannya di sini. Ya, boleh menambahkannya di sini nanti. Nah, untuk menambahkannya gimana? Menambahkannya nanti bisa pakai page, ya, kemudian add, ya, kemudian new item, gitu. Nah, kalau sudah sampai di new item, nanti ada ini teman-teman, ada ASP.NET Core ini. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, Razor Page ini, Razor Page. Ya, tadi kan menggunakan Razor ya, jadi kita bisa menggunakan Razor Page gitu. Ya, nah, nanti seperti itu. Jadi untuk menambahkan halaman-halamannya, itu, ya. Oke. Nah, sementara seperti itu, teman-teman boleh mencoba dulu, boleh dicoba dulu, ya. Jadi yang menggunakan ASP 2010 boleh menggunakan langkah-langkah seperti yang ada di YouTube. Yang menggunakan ASP 2019 boleh menggunakan langkah-langkah seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, saya nanti minta teman-teman memodifikasi tampilan awal ini ya, memodifikasi tampilan awal ini dengan sesuai dengan personal page Anda gitu ya. Tapi ini aja, minimal 2 page ini aja dulu. Bentar ya. Nah, minimal 2 page ini aja. Silakan Anda modifikasi. Di home ini nanti halaman awal dari website Anda, silakan boleh dimodifikasi. Saya minta di sini ada satu foto tentang Anda, foto Anda. Supaya apa? Supaya saya tahu betul bahwa itu adalah kerjaan Anda. Jangan sampai ngopi sekedar ngopi tapi tidak bisa merubah sesuai dengan kebutuhan gitu. Saya mau yang pertama ini data Anda seperti kemarin. Jadi ada foto Anda boleh tidak harus close up, boleh foto dari belakang juga boleh, dari samping juga boleh, dari atas juga boleh. Kalau nggak mau wajahnya tampil ya sedikit di blur-blur juga boleh, nggak apa-apa. Karena saya tahu anak-anak zaman sekarang belum tentu suka selfie semua gitu ya. Karena anak saya tuh kalau mau difoto mesti lari dia gitu. Jadi yang penting ada foto jejak Anda di sini ya. Jadi silahkan seperti yang tugas pertama dulu dengan HTML, Anda modifikasi halaman pertama ini. Kemudian nanti yang halaman privacy ini saya minta Anda memasukkan form buku tamu. Ya, form aja dulu, nggak usah nggak usah apa namanya, nggak usah ada codingnya. Sorry, nggak usah nge-save ke database. Jadi hanya menampilin form aja dulu, gitu. Ya, di halaman dimodifikasi dengan hanya nampilin form aja dulu, gitu. Nah, saya nanti modifikasi minta itu aja untuk tugas pertama. Dan tugas ini boleh Anda kumpulkan sebelum kuliah minggu depan ya, paling tidak hari Rabu lah, hari Rabu sudah Anda kumpulkan melalui assignment. Jadi tidak harus sekarang, tidak harus hari ini, ya. Itu tugasnya. Nah, mungkin ada bertanya, gimana Pak membuat form? Nah, saya ajarkan dulu tentang membuat form ya teman-teman ya, supaya lebih enak ini. Nah, nanti di halaman privacy ini, di halaman buku tamu ini, nah teman-teman boleh menambahkan form. Caranya gimana? Perhatikan di sebelah kiri ini teman-teman. Di sebelah kiri ini sudah disediakan HTML form ini. Sudah disediakan HTML form. Ada input button,
ada text area, input text, input password, ada checkbox, ada radio button. Tinggal Anda ambil aja. Caranya gimana? Anda mau bikin apa? Tinggal di double klik aja teman-teman. Contohnya kayak gini, input text ini saya double klik ya, klik-klik. Nah dia masuk ke sini, ya kan? Dia masuk ke sini, tinggal kita tambahkan misalnya yang pertama ini akan digunakan untuk menginputkan nama tamu misalnya ya. Oke, lalu ID-nya ini apa? ID-nya adalah tamu misalnya. Dah, itu aja, tipenya tag kan pasti kan? Oke, lalu ditambahkan BR di sini. Ini belum pakai ini dulu ya, belum pakai tabel, tapi nanti kalau Anda mau pakai tabel juga boleh, seperti biasanya, dirapikan dengan tabel. Itu ya. Kemudian di bawahnya Anda mau submit apa? Misalnya saya mau pakai tag lagi deh, nggak apa-apa. Alamat gitu ya, atau alamat email gitu. Email ya, alamat emailnya apa? Oke, nah ini ID-nya adalah email. Oke, kita tambahkan dengan BR. Oke, nah nanti boleh Anda tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ini seperti coding biasa ya teman-teman ya, seperti coding HTML biasa. Lalu boleh pakai button submit ya. Nah, ini kita boleh pakai submit. Oke, ya, kita pakai submit. Kemudian, tentu saja di sini kita pakai ini ya, form ya, form gitu. Ya, kemudian di bawahnya juga ada form. Karena kan nanti untuk ini kan, berarti kita harus ada form di sini. Nah, ini dulu ya teman-teman ya. Ini dulu coba, ini saya tambahkan PR lagi supaya sedikit rapi. Oke, kemudian saya save. Nah, setelah saya save, saya jalankan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini adalah tampilan pertama. Kemudian saya masuk ke privacy tadi. Nah, sudah jadi ini formnya teman-teman. Tinggal Anda isi. Gitu ya. Nama tamu, alamat email. Nah, nanti tinggal Anda tambahkan form-form yang lain. Kalau halaman buku tamu itu biasanya seperti apa terserah Anda. Anda boleh mendata apa saja untuk tamu. Gitu ya. Jenis kelamin, agama, golongan darah, boleh aja, silahkan. Pokoknya ini untuk buku tamu ya, teman-teman. Kemudian biasanya kalau buku tamu itu ada pesan dan kesannya apa gitu, ya. Tapi submitnya ini belum berfungsi karena memang baru kita untuk tombol aja gitu. Oke, seperti itu. Ada lagi yang belum apa ya? Form sudah. Foto. Oke, foto ya sekarang ya. Gimana caranya menambahkan foto? Oke, bisa save dulu. Foto tadi ada di halaman indeks. Oke, berarti nanti di halaman indeks ini teman-teman boleh menambahkan foto gitu ya. Caranya gimana? Ini teman-teman ada image nih teman-teman ya, ada image. Nah, ini ada image SRC ya. Tapi sebelum ini kita harus cari dulu foto dan nanti akan kita masukkan ke foldernya root folder dari web ini gitu. Jadi fotonya harus kita masukkan ke root foldernya. Root foldernya di mana? Kita bisa masuk ke Windows Explorer. Tadi kita ada di folder asp.net ini ya. Terus tadi saya namanya apa tadi ya? Namanya adalah project pertama. Nah, ini project pertama ini. Nah, root folder itu ada di www.root ini, teman-teman. Ya. Nih, project pertama ini root foldernya ada di www.root gitu. Jadi kalau Anda mau masukkan foto, Anda bisa masukkan fotonya di sini. Ya. Anda bisa masukkan fotonya di dalam www.root ini. Misalnya misalnya saya mau masukkan foto apa ya? Logo KSW aja deh misalnya. Logo UKSW, saya cari dulu logo KSW ya. Oke, sudah. Kemudian saya save image ke tadi kemudian ASP.NET, kemudian project pertama,
kemudian www.root. Nah, kasih nama yang simpel aja ya. Nah, misalnya logo, ya logo PNG. Nah, oke. Jadi saya sudah punya logo PNG di folder www.root. Oke. Coba kita cek di projectnya, apakah sudah benar. Kita cek di projectnya ya, kita cek di www.root. Nah, ini sudah ada logo PNG nih teman-teman ya, berarti logonya sudah masuk. Oke. Nah, sudah, kalau dia sudah masuk di sini, tinggal diketik aja nih, di sini, SRC-nya. Logo PNG, nah, diketikkan aja, dimasukkan aja logo PNG, begitu. Ya, Alt ini untuk keterangan, boleh dikasih logo UKSW. Boleh aja dikasih keterangan, gitu. Dan di sini, oke, supaya dia aman, kita kasih ini aja ya, P aja ya. P itu untuk paragraf baru. Dan di sini juga harus ditutup dengan P. Ya. Oh, sorry. Nah, harus dihapus. Nah, dah. Oke, kita save dulu. Kita coba lihat. Nah. Oke, kita tunggu runningnya. Nah, waduh, logonya besar sekali. Oke, logonya besar sekali. Nah, nanti bisa Anda cari yang kecil atau kita size-nya ya, image size-nya kita bisa ubah. Oke, tapi yang jelas videonya sudah masuk ya, teman-teman ya. Sorry, image-nya sudah masuk gitu. Jadi seperti itu cara menambahkan image ya, teman-teman. Cara menambahkan image seperti itu. Jadi yang penting Anda sudah bisa menambahkan image, tolong nanti ditambahkan image terkait dengan Anda. Boleh foto Anda, boleh ya pokoknya foto ya, supaya menunjukkan bahwa itu pekerjaan Anda masing-masing, gunakan foto sendiri-sendiri aja. Tidak harus close up, tidak harus dari depan, dari belakang juga boleh, dari atas boleh, dari bawah boleh ya, supaya yang penting kalau kita lihat tahu itu benar bahwa oh itu Jessica, oh itu Mala, oh itu Mia. Nah, kita tahu gitu ya. Oke, itu aja. Boleh pakai masker nggak apa-apa. Jadi nggak harus ini. Hanya menunjukkan bahwa ini adalah punya masing-masing. Gitu. Oke, saya pikir itu teman-teman untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan?